gue pernah dikasih tau orang nih, which I've done only a few times, kayak kalau lu sempet bunga-bunga dari wedding itu dibawa pulang kasih panti jompo. Which is a really really nice gesture buat mereka yang kayak nggak tinggal sama keluarga. Karena in the beginning gue startnya juga sebenarnya smartphone photographer. Dulu tuh kayak ada pride-nya gitu, #iPhone only. Iya, dulu tuh ada pride-nya 2014 itu. Jujur itu suatu pertanyaan yang lu berikan ini juga yang lagi di pressure sama gue sama orang tua gue. Oke, halo semua teman-teman, welcome to The Dark Room Talk. Hari ini kita kebetulan datang tamu, tapi sebelum kita ngomong kenal nama tamunya dulu nih, gue mau jelasin dulu ya kenapa akhirnya kita mengundang tamu ini. Nah, kebetulan kita disuggest sama salah satu tamu yang sebelumnya, coba deh lo undang seorang ini gitu kan. Nah, terus kebetulan emang dari tim kami juga berharap kayak, kok selama ini fotografer tuh kebanyakan cowok ya, nggak pernah tuh yang ada nama fotografer cewek. Nah tambah lagi dengan kebetulan nih beliau juga nih, beliau. Kayak terlalu ini banget ya. No, just dia. It's okay. Just dia, tuh suaranya udah mulai kedengeran tuh teman-teman ya. Nah jadi kebetulan dia juga nggak based di Jakarta, nanti kita ngomong lebih dalam lagi. Oke, please welcome Adele. Oke. Adele, atau yang kita sebut juga dengan nama lengkapnya? Christine Adele. Christine Adele. Jadi kalau bisa lihat di Instagramnya? Christine Adele. Atau kalau wedding accountnya Christine Third Wheeling. Karena gue nyamukin ke pasangan kan. Jadi Christine Third Wheeling. Oh gitu? Iya itu vendor weddingnya. Oke. Nama vendor weddingnya gara-gara itu? Iya karena gue kan nyamukin orang. Jadi third wheel gitu. Jadi Christine itu third wheeling. Oke. Nah ini tadi sebelum kita mulai podcast ini ya teman-teman ya, ini gue terus terang gak kenal Adele sama sekali dan gue agak shock juga nih, maksudnya kayak selama ini kan yang kita undang kan orang-orang yang kita kenal, kita tahu gitu kan, tiba-tiba gue dateng lah seorang yang gue gak kenal tapi gue jadi wondering seorang Adele itu setelah gue pelajarin dari Instagram, media sosial gitu segala macam, ternyata dia fotografer wedding. Nah banyak bergeraknya di industri wedding, benar? Benar. Nah Del, sebelum jauh kita ngomong masalah industri wedding, gue pengen tahu dong background lu nih dulu tuh apa sih? Oke, dulu aku mulai S1-nya itu desain busana di Shanghai. Terus habis itu gue jadi visual merchandiser di MAP under beberapa brand, mid brand sama luxury brand. Habis itu gue ngambil S2 di London, itu design and branding strategy. Jadi kelar S2 pindah Jakarta baru, tapi ya karir fotonya sebenarnya mulainya di luar ya, karena waktu sambil nulis skripsi juga bahkan topiknya gue tentang branding fotografer. Terus kemudian juga banyak interview fotografer, jadi kayak culture gue, how I was raised as a photographer itu karena dari teman-teman gue yang di luar itu. Jadi etika, norma itu gue belajar dari mereka sebenarnya. Nah, menarik tuh. Sebenarnya kalau jadi lu nggak ada background tentang kayak lu seorang belajar dari art itu nggak ada tuh sama sekali ya, cuma di Shanghai art itu aja desain gitu Kak. Terus habis itu belajar fotografinya biasa dari seminar-seminar gitu. Jadi gue nggak tahu ini definisi ortodidak tuh kayak belajar sendiri tanpa seminar sama sekali atau gimana, tapi definitely gue ada diajarin orang-orang yang punya kredibilitas walaupun bukan formal education. Oh ya, berarti sebenarnya kita sebutnya juga otodidak kali ya. Itu ya, kan masuk ya otodidak ya kan? Bukan degree-nya kan, gitu, iya. Iya benar-benar. Nah terus gue mau tahu dong, kalau lu belajar banyak dari fotografer luar itu, maksudnya fotografer ketika lu di London. Nah itu mirip gak sih mereka sama fotografer Indonesia? Yes and no. Kayak my closest friend yang benar-benar he raised me, he's like my dad of photography. Dia tuh orang landscape. Then he hates taking pictures of people. Dia cuma mau foto pemandangan sama binatang, khususnya anjing. Dan dia punya ego sebagai fotografer lumayan tinggi. Jadi kayak walaupun dia butuh duit, dia juga gak bakal ngambil job yang ada orangnya. Tapi idealis ya? Idealis, tapi bukan idealis yang kayak kita. Kalau di sana masih bisa survive. Kita gak bisa. Kita harus nelen gitu. Kalau menurut gue ya, dari pengalaman yang mungkin gak sebanding berapa lama dibandingkan beberapa fotografer yang udah jalan di Indonesia, tapi menurut gue lebih susah survive taking photos of idealistically just landscapes or just animals tanpa lu involve human beings di
portfolio lu. Oke. There's only so much you can go. There's only so far you can go. Career wise, survivability kayak ya beli rumah lah atau beli mobil. Ya, realistically lu mesti branch out eventually ke humans gitu menurut gua. Itu di London juga kayak gitu susah? Enggak dong, Enggak, cuma Indonesia aja kan Indonesia susah, menurut gue lebih susah breakthrough-nya. Tapi kalau di London itu benar-benar kayak landscaper juga tuh ada, tapi teknik mereka beda-beda ya. Jadi kan mereka bisa beli kayak royalty, kayak passive income loyalty-nya lebih jalan. Terus juga ada kayak kalau kebetulan waktu itu culture-nya booming-nya baru mulai Instagram influencer. Instagram. Jadi kayak Instagramer pada waktu tahun 2014, 2015, 2016. Jadi itu mereka tekniknya adalah making money from PR. Jadi kayak gue email tourism board dari London ke Finland, ke Faroe Island yang ada penguinnya gitu-gitu, yang with the whaling and everything. Terus habis itu juga mereka bisa kirim kayak, gue mau buka workshop ke Iceland. Jadi gue ngajarin lu nih cara nangkap aurora, caranya gimana, gitu-gitu. Jadi mereka make money not just from the pictures itself, but the education side of things juga. Iya. Itu salah satu mentor lo, bisa bilang kita mentor ya? Iya, mentor nah, terus gue. akhirnya ini agak bertolak belakang nih kalau gue lihat dari mentor lo itu kan landscaper ya, kan? Sedangkan lu yang benar-benar ke human banget nih. Iya, sekarang udah eventually human karena in the beginning gue startnya juga sebenarnya smartphone photographer. Dulu tuh kayak ada pride-nya gitu #iPhone only. Iya, dulu tuh ada pride-nya 2014 itu. Jadi mulainya kan iPhone gak ada bokeh ya. Gak ada bokeh. Kita main komposisi. Jadi kayak main skala. Kalau dulu di luar kita ngincer banyak yang arsitektural. Jadi tiny people, big spaces. Dan kalau waktu itu kan the beginning era of Instagram where we understand kayak people scroll very fast. Jadi when you see stuff yang kayak skalanya besar dan manusia kecil itu biasa lebih gampang orang kayak double tap gitu, maksudnya kayak wow gitu. Itu kayak teknik Instagram pada zamannya itu, Instagram the old yang era. Seperti itu ya. Itu kayak justru portrait gak doing so well in our community. Jadi kayak portrait itu bukan not doing so well, kayak different. Kayak Instagramer lebih kayak pemandangan, travel, terus kayak ya gitu. Ya. Sekarang pun masih ya, kalau kita lihat kan masih ya. Ya Instagram masih ada sih yang masih old school yang benar-benar travel photographer, terus yang kayak masih statusnya Instagramer, content creator instead of kayak influencer gitu. Karena menurut gue mereka semua nggak sama gitu loh. Punya masing-masing lah areanya lah masing-masing mereka membuat konten, membuat images, membuat reels lah atau apa untuk tujuan yang berbeda-beda gitu gue rasa. Oke. Nah terus itu mentor lu satu di London itu yang landscaper. Nah berikutnya ada lagi yang lain? Ada, jadi kalau bagusnya London itu dia tuh kayak melting pot. Jadi sangat banyak cultural yang masuk ke dalam cauldron yang besar itu. Dan gue bisa melihat berbagai jenis tipe fotografi gitu loh. Jadi kayak gue lebih mau kemana nih. Jadi pada saat itu juga gue sambil kuliah dan gue ikut juga culture-nya mereka photo walk. Kalau di sini namanya hunting. Nah di situ namanya photo walk. Like we went out for a walk to take photos. Itu semua fotografer dari berbagai macam genre kan, maksudnya kayak landscaper habis semua. Iya, itu karena kita ketemu di Instagram semua. Jadi bisa tuh kayak kita tiba-tiba ke Amsterdam buat foto Insta walk namanya. Iya, ada dulu pada zamannya ada Worldwide Insta Meet. Jadi tiap kota biasa ada gitu. Jakarta pun ada kan? Iya ada. Si Mas Boy biasa yang ngarahin. Ya The OG. Oh itu awal mulanya berarti lu. Awal mulanya gara-gara Instagram. Tapi sebelum gue tarik mundur nih ya, kenapa lu akhirnya memutuskan kok ini yang gue suka nih, art nih di bagian spesifik fotografi. Kenapa lu milih itu? Gue sempet jenuh sama Instagramming. Terus gue ketemu Flickr. Ingat Flickr gak? Ingat dong. Flickr kan sesuai sama usia gue ya. Iya. Gue main Flickr loh. Oh lu Flickr. Tapi kan pasti udah yang yang anak muda kali ya. Ya anak muda kali ya. Gue masih muda juga. Iya kok. Iya kok. Enggak, gue udah 30 plus kok guys. Oh serius 30 plus? Aduh deh. Bener serius? Ada dah. Gue 32. Oh 32. Oh. Gak kelihatan ya? Gak kelihatan. Dia nebak tuh gue 28. Oh siapa? Hendrik. 28. Tadi kamu ngomong 28? Iya. Oh oke. I'm not offended or anything. Oke. Enggak, gue pikir masih sekitar 27-an gitu loh. No, I'm 32.
Oh, soalnya yang buat gue menarik tuh teman-teman si Adele ini kayak pas pertama kali gue kenal tuh orangnya happy banget gitu kan, kayak semeringah banget, kayak semua gitu halo halo gitu kan. Nah gue kayak wow oke. Gue langsung kayak yang gue introvert tuh, gue langsung kayak oke nih ini gimana gue handling nih orang nih gitu kan. Maaf, sebenarnya Gak apa-apa, it's okay. banyak ada miskonsepsi bahwa gue adalah extrovert, tapi sebenarnya I'm just a very outgoing introvert. Nanti recharge di rumah, cuma seperti yang gue udah pernah bilang tadi sama lu sebelum kita mulai recording, kayak I would feel bad kalau misalnya gue nggak return the energy atau kayak bring the energy higher. Because then kayak gue merasa responsible gitu sama atmosfer energi di roomnya tersebut gitu loh. Oh lo orangnya ini ya apa ya sangat mikirin segala sesuatunya. Enggak juga, cuma kayak karena gue pernah di posisi dimana energi gue kalau nggak di return kan that feels shitty gitu. Gue nggak mau orang merasa kayak gitu karena gue gitu. From that gue belajar ini toh caranya supaya tidak ya bikin orang sakit perasaan lah gitu. Nah itu lu dari dulu seperti itu atau karena lu bekerja di industri wedding ini? Enggak, kayaknya itu just living being. Oh, itu kayaknya hidup. Emang the common sense seperti itu. Iya, harus kayak seperti itu. just living life aja. Gue merasa kayak kalau gitu kalau bisa mulai sejak ini kita raise lah energinya. Kalau nggak disamain di raise energinya. Iya. Oh jadi oke. Soalnya kan kadang-kadang vibrasi itu nyampe ya. Betul. Ketika ya kan orang And lagi. then kalau lu lagi capek wedding, apalagi udah 16 jam mark, lu udah foto, lu udah tahu lu udah mau capek, tapi itu waktunya lu foto grup family. Lu masih kayak gue tuh bakal kayak gitu. Iya. Apalagi kalau ada anak kecil, biar mereka attentionnya tuh ke grab sama gue lah, kayak gue gini-gini lah atau apa gitu. Karena kayak itu buat gue juga biar energi gue tuh nggak drop. Gitu kayak udah after party udah capek, kita harus kayak gue merasa gue kayak harus lebih kayak agak gerak-gerak, kalau enggak mood gue juga bisa turun iya. Nah itu kalau biasanya kalau kayak gitu gue pengen tahu nih ya, kalau gue biasanya kayak gitu tuh kalau di wedding gue tuh pasti yang paling happy tuh kayak gitu kan, tapi udahannya tuh biasanya pas nyampe mobil gue kayak oh iya banget. Ya Iya kan? banget. Kayak, terus nyampe rumah nggak mau keluar mobil nggak? Iya kayak gitu kan. Sama Terus yang ngobatin gue tuh cuman kayak gue tuh suka bunga. Oh wow. Gue suka bunga. Jadi kan kalau di weddingan itu ada bunga gitu. Bawa Gue pulang. Bawa pulang itu tuh kayak itu nambah semangat gue tuh, kayak gue capek tapi ngeliat bunga kayak that is nice. Gue setuju. Tapi gue pernah dikasih tau orang nih, which I've done only a few times, kayak kalau lu sempet bunga-bunga dari wedding itu dibawa pulang kasih panti jompo. Which is a really really nice gesture buat mereka yang kayak nggak tinggal sama keluarga. Dan itu menurut gua perlu diimplement lebih sering sih sama florisnya juga, cuma kan ya realistically mungkin agak susah kali. Ya. Iya, mungkin jadi kayak mesti ada orang yang melakukan itu ya. Ada sih carilah panti jompo dekat rumah lu kalau ada atau kayak gak tahu sih yatim piatu appreciate bunga atau enggak gitu. Cuma kalau panti jompo kalau panti jompo biasa mereka they seem to really appreciate it. Pasti kan orang-orang tua kan pasti ngeliat suatu hal yang indah pasti. Iya, ya kan, kayak gue udah jompo kan gue ngeliatnya kayak wow gitu. Iya, fellow jompo. Lu punya fisioterapi gak? Fisioterapis ada gak? Ada. Ada. I got you bro, gue juga. Oh gitu terus pakai juga? Gue, teman-teman gue di Bali ada jadi employee of the month. Bukan employee of the month. Customer of the month di fisioterapisnya dia. Serius lu? Iya, karena saking seringnya bolak-balik kita. Oke. Nah, tunggu, gue melebar nih. Sorry. Tadi ceritanya aja branch out nih tadi. Iya, ceritanya belum kelar nih tadi dari Flickr. Nah, oke tadi dari Flickr. Flickr terus gue menemukan genre fotografi yang surrealisme. Jadi yang kayak kalau orang Indo bilangnya DI. Kalau gue bilangnya fine art photography. Kalau di sini mereka nggak tahu sih, seringnya banyak yang diskredit itu bilang itu bukan fotografi, itu DI. Yeah. It's like alright. Tapi buat lo itu adalah boomer. Boomer. Gue bukan boomer. Masih milenial ya kan. Lo juga milenial kan? Iya, gue milenial kok. Nah, makanya gue lihat tuh karya-karya lo juga ada tuh yang surrealis, surrealis kan ya, itu di pantai, jadi habis yang kayak gitu gara-gara Flickr itu justru kayak gue menemukan ternyata fotografi itu nggak membosenin loh, nggak cuma gini-gini doang. Fotografi itu bisa
wide yang gue mau, selebar apapun intentionnya gue bisa kok bikin escape dari reality menjadi sebuah foto-foto gitu loh. Gitu. Oh jadi perkembangan tuh dari lu belajar Dari seorang Instagram, landscaper, iya landscaper, Instagramer, terus gue ke Flickr. nambah koneksi, Iya, akhirnya terus bisa melihat segala hal baru. Terus dari Flickr itu gue ngikut workshop dari orang yang gue admire, dari Flickr Star. Tapi di sana juga orang-orang London juga. Biasanya yang dari US visit juga. Oh, Karena oke. udah ada koneksi, oh sini mau bikin workshop, oh iya sih itu ya udah gue ikut deh gitu. Oh dari situ tuh mulai tuh. Ketemu lagi komunitas yang dari Flickr-nya lagi, makin melebar gitu. Jadi komunitas foto gue thankfully bertambah terus waktu gue lagi belajar di sana gitu. Jadi gue nggak cuma fokus di kampus doang, tapi gue juga belajar dari komunitas foto manusia-manusia lain. Oke, itu kan surrealis tuh. Tapi kan berkembang lagi dong. Gimana akhirnya step-stepnya itu bisa lo akhirnya menjadi seorang fotografer profesional wedding? Waktu balik dari UK di Jakarta gue nggak merasa terinspired. Terus mungkin juga marketing gue kurang bagus. Jadi gue kayak merasa stuck gitu loh di Jakarta. Untuk apa nih? Menjual Karir, fotografi lo? iya karir, kayak gue juga bingung mau dikemanain. Terus waktu itu gue kayak gue mikir what kind of photos I want to take, kayak what kind of images I want to make in this life. Terus kayak kalau gue mau live of photography, kalau gue mau leap ke wedding, gue mesti kemana? Terus waktu di Jakarta itu gue sempat dapat klien wedding dari teman sendiri. Kenapa dia mendecide lu sebagai fotografer wedding? Iya, dia percaya sama karya gue berarti. Nah, soalnya kan karya-karya lu kan banyak Iya, surrealis. terus habis itu mungkin dia bilang dia mau fotografer yang nggak template. Oh itu Gitu. tuh kuncinya. Kurang tepat apa ya? Bingung juga sih, dia bilang dia nggak mau kayak fotografer wedding pada biasanya gitu. Ya gitu. Terus gue juga kan nggak pernah foto wedding, jadi gue kasih dia murah lah. Jadi itu lebih, Percobaan lah iya ya. kan gue nggak pernah foto wedding cuy. Itu titik awal lu Iya pertama wedding? kali wedding itu di Hermitage lagi dapatnya, lumayan Wih, kan. cakep juga tempatnya. Iya Terus lumayan. orangnya nggak hilangin kepalanya, kaki nggak lu hilangin, cuma baju doang gitu melayang nggak lu hilangin. Kan surrealis karya-karya gitu kan. Gak boleh. Nggak Kalau boleh. wedding gak boleh. Kan apa tampil beda. Kalau wedding gak boleh gitu. Iya. Nah itu nggak boleh template tuh sebenarnya tuh. Ya mau gimana lagi? Ya kan? Potong-potongnya ya cropnya agak sadis. Buat sadis ya. Cropnya sadis. Tapi ketika lu akhirnya terjun ke wedding, apa yang lu rasakan pertama kali? Gue sampai sekarang ya gue kalau motret wedding pas sungkeman gue masih sering nangis. Iya pasti. Karena kayak gue merasa, I'm glad I'm not the only one. Kalau gue ngomong sama fotografer lain kadang-kadang kayak mereka masih bisa merasa kayak itu kayaknya tanda bahwa kita memang enjoy nggak sih being there for the special day. Itu menandakan kayak emotionally we are attached to our clients and we want to contribute to their special day. Ya, Dan itu menurut gue, karena gue sempat pas baru pindah Bali sempat jadi content creator buat agensi. Tunggu, ini Bali? Iya di Bali, pas pertama kali pindah kan karena ada job yang dibayar gaji. Terus gue kayak yaudah gue udah di Bali, gue sekalian cari opportunity. Jadi gue ngambil jobnya yang digaji itu sambil nyari-nyari job lain gitu. Bukan sambil nyari-nyari job, sambil nge-freelance. Fotografi. Tunggu, kita tunggu Oh ya. iya, sorry for the gua mau timeline. Iya, timeline loncat-loncat ya Iya, kayaknya. sorry. Nah, gue rutin lagi nih ya. Nggak koheren gue. Gak apa-apa, justru tugas gue nih. Tapi berhubung udah sedikit ini ya, gue catat juga lupa bawa tadi. Jadi pikun gue kayaknya tadi. Nah, gue runtutin lagi nih ya. Lu foto wedding pertama kali temen lu. Di Jakarta. Di Jakarta. Nah itu apa ya? Kan baru pertama kali foto wedding. Perasaan. Kalau perasaan pasti happy karena kan teman sendiri lo itu kan pasti excited ya kan ya. Tapi lu kayak merasa diri lu kayak aduh ini bukan style gua nih atau Enggak ada feeling kayak gitu. Lu enjoy aja. Enjoy aja. Gitu Kayaknya ya. emang in general gue tuh kayak demen motret deh. Kayaknya karena gue itu emang demen base-nya motret motret aja ya. deh. Jadi kayak ya happy aja gitu loh. Pecicilan gitu kan. Oke. Terus merasa kayak sibuk banget gue gitu. Tapi lu excitednya sampai lu pelajarin nggak gimana sih foto wedding sebenarnya segala macam, lu pelajarin nggak tuh pakai flash nggak sih, pakai ini nggak sih, harus foto apa aja nggak sih, lu pelajarin itu nggak? During or before? Before. Sempet lah lihat-lihat kayak JPR kan kayak gue nggak pernah nih, gue have to make sure gue lakukan apa yang bisa gue lakukan biar fotonya bagus gitu. Itu siapa yang lu maksudnya pasti lu butuh kayak referensi dong, lu ada foto-foto nggak? Enggak dari vendor Indo. Oh vendor luar. Wah unik loh ya, padahal sebenarnya. Karena justru itu karena gue baru balik kan, gue nggak tahu vendor Indo banyak, gue cuma tahu 1 atau 2 doang, gue kayak I don't wanna look at this and be influenced. Siapa Jadi tuh?
Ngapain sebut merek? Ngapain sebut merek? Bukan berarti nggak bagus. Cuma gue kayak I know what their work is like. I'm quite familiar with how. Obviously I'm not inside the company, so I don't know how they run things. Cuma kayak from the outside kayak ini vibe-nya kurang lebih kayak gini. Oke. Terus kayak jadi gue justru waktu itu gue kayak jiper. Terus gue lihat YouTube video banyak fotografer. Di luar dong berarti lu. Gue di YouTube, gue lihat YouTube kayak lu wedding kayak gini, posing kayak gini. Itu di luar negeri semua kan? YouTube, iya kayaknya sih iya sih. Iya kan? Belum banyak konten orang Indo. Belum. Nah, itu agak unik soalnya kan berasa soalnya ya kalau menurut gue orang Indo sama orang bule weddingnya itu menurut gue sedikit sangat berbeda. Bukan sedikit lagi, sangat ya. Kayak what they're after, what kind of image they're trying to convey from their weddings is quite different. Iya. Terus juga cara mereka approach kliennya juga berbeda gitu loh, ya kan? Nah, lu nggak ada shock culture tuh ketika lu pelajarin di YouTube seperti ini, terus tiba-tiba lu pas aplikasi, loh kok kayak gini ya? Enggak, ini ada WO kan yang gue udah pernah di wedding sebagai guest. Sebagai guest di Indonesia. Kan, iya kan gue udah tahu dong kayak I kind of know what to expect. Jadi apa yang bisa gue implementasi sebaik mungkin gitu. Oke. Cuma gue juga banyak concern soal editing segala macam gitu kan, kayak karena setahu gue wedding itu nggak bisa filter yang terlalu kenceng. Editing color gradingnya gue mau yang kayak gimana classy. Jadi gue juga aside from the technical side of things during the wedding, gue juga ngorek-ngorek editing orang tuh kayak gimana. Again itu juga belum banyak orang Indo. Dan mungkin kalau lu bilang unik, bukan unik juga karena gue belum lama di Indo waktu itu kan baru balik. Tahun berapa sih? Waktu balik 2016, 2015 kayak gue balik. Jadi gue kayak yang the only way I know itu gue pernah beli course dari orang luar, ya udah gue nontonin semua yang bisa gue nontonin gitu. Tapi bisa diaplikasikan ya? Ada lah yang mesti diaplikasikan. Teknik dari segi fotografinya. Iya, there's always something to learn. Iya. Nah lu ketika lu wedding pertama kali itu lu kaget gak dengan kayak WO di sini yang terlalu freak control gitu kan? Enggak, mungkin karena itu weddingnya small. Small wedding. Dan sampai sekarang gue sering klien yang WO-nya bahkan ada yang gak pakai WO. Tipe-tipe klien gua. Tapi di Bali. Nah, tunggu. Itu Jakarta dulu nih. Jakarta dulu, Bu. Culture. Tunggu, bentar ya. Kita seru nih makanya kalau ngomongin Bali seru nih. Nah, terus kalau nginget dari karakter lu itu, ya kan ya. Ini kan di weddingan temen lu nih. Lu berasa capek enggak? Enggak. Karena cuma kakinya doang. Karena kan jarang yang berdiri lama. Jarang. Dan itu gak ada second shooter loh hari itu. Gua doang. Videografer juga gak ada. Wih, enak banget tuh. I know. I'm privileged. Oke. Itu sebuah privilege gue foto wedding pertama dan nggak kayak di Jakarta rasanya ya. Cuma lucu itu wedding, gue inget wedding dress tuh cewek robek pas lagi sungkeman, terus saya dia ganti cipau. Wih, lucu banget. Iya, I know it's a very memorable jadi wedding unik banget day. ya. Iya, maka itu jadi. Oke, itu pertama pengalaman pertama lo di wedding ya kan di Jakarta. Setelah itu lo ketagihan atau akan ada terus order malah dari sejak itu? Enggak, justru nggak ada. Cerita gimana? Nggak ada, memang nggak ada karena gue nggak tahu, karena audiens gue mungkin nggak ada orang Indo juga. Instagram gue mungkin nggak ada orang Indo juga, jadi teman gue memang tahu gue karena tahu gue. Gitu kan. Terus habis itu gue juga bingung ini mau kemana ya karir gue. Akhirnya makanya gue ngambil job di Bali itu. Terus gue pikir berarti gue need to take more portfolio. Akhirnya gue bikin lah account khusus wedding gitu. Tunggu, itu berarti lu karena ada pekerjaan di Bali, makanya gue pindah ke Bali. Karena ada kesempatan untuk nge-explore foto di Bali. Oke, tapi itu kerja sebagai kantoran? Enggak ada kantor, remote kerjanya. Remote. Kan buat agency. Jadi gue kayak, gue butuh foto di sini, yaudah gue pergi foto di situ. Tetap fotografer ya biasanya ya. Jadi sebenarnya S1 dan S2 lo itu di yang S1 di Shanghai sama S2 di London nggak kepake dong ya? Kalau lecturer gue bakal argue hal yang berbeda karena design is in everything. Oh iya benar sih. Iya, betul. Design and branding is in everything gitu. Jadi makanya itu kayak the way you carry yourself, like what I say kayak energy thing itu juga menurut gue ngaruh sama how people remember you. It's design. Pernah nonton Hannibal nggak? Pernah. His thing is also part of his design. Ya itu keren banget sih memang. Ya itu juga buat dia itu design kan. Iya.
So design is in everything. I agree. Oke. Nah, terus tadi gue mau kasih tips sedikit dulu nih. Kan Yes, kaki lu capek kan ya? Iya. Berhubung ya gue udah lebih dikit ini ya. Iya bos. Pakai Skechers biasanya sih. Oke, nanti gue cari ya. Heeh. Lu flat footed gak? Enggak, gue enggak sayangnya. Oh, kayak gampang kesleo gak? Enggak sih, enggak. Oh, soalnya kayaknya itu kasus gue juga gampang kesleo. Oh, gampang kesleo? Jadi kayak kalau kata fisioterapis gue, ligamen gue tuh udah broken. Udah tinggal what keeps me together itu muscle gue doang katanya. Jadi kalau lu nggak rajin ke gym, udah lu nggak bisa jalan nanti. Oh, soalnya muscle-nya nggak kuat, makanya mesti kuatin muscle. Iya, makanya kayak gue jadi kalau dia pegang kaki gue udah keplek-keplek gitu katanya. Serem banget. I know. Skechers ya, nanti gue cari ya. Thank you banget. Tapi Skechers modelnya tua-tua semua cuy. Enggak masalah. Masalah ya. Tapi enak. Totally kalau menurut gue sih, lu wedding ya, yang biasa gue capek, gak pernah capek ya kalau pakai Skechers. Wah, ada nanti bagi-bagi seri nomor Skechersnya apa gitu ya. Gak perlu sih cuy. Semua Skechers. Gue coba waktu itu satu doang. Satu yang gue coba Skechers. Gak tahu Agung sama Denny Skechers gak? Oh gitu, yang ada insert. Nah itu dia juga tuh. Nah itu tuh boleh juga tuh. Dengan case-nya lu. Podiatris, iya. Dengan case-nya lu bener-bener. ya. Dengan case-nya lu. Jangan sembarangan sepatu. Oke. Noted. Oke. Thank you. Oke, gue balik lagi nih ya. Lu ada pertanyaan nggak, Denny? Ini aku kenalkan Denny namanya. Hi Dan. Ya. Nice to meet you. Ya, ada pertanyaan nggak, Pak Director? Director. Lu? Nah, oke, sekarang gue balik yang mau nanya masalah yang bukan masalah. Setelah lu di Bali, lu di hire, setelah itu lu akhirnya memutuskan buat Instagram wedding. Kayaknya gue lupa, gue Instagram wedding tuh gak langsung bikin. Gue sempat workshop dulu, terus gue kayak memutuskan, oh berarti gue butuh nih account khusus wedding. Workshop di Bali? Waktu itu namanya Limitless. Oh Limitless. Teralogical waktu itu ya Limitless. Terus habis itu kayaknya habis atau during Limitless itu gue bikin kayak on the day gitu gue bikin. Lu Limitless yang berapa? Yang pertama banget. Pertama banget yang di Canggu. Itu bareng sama Wendy dong? Ada Wendy nggak? Wendy Winata? Nggak ada yang Nggak kenal inget ya? gue. Yang si itu I am Hael. Ada Hael. Ya. Ada gue ketemu juga yang dari Singapura beberapa kan speakernya si Blog Memoir. Baik Memoir. Okay. Samuel Goh. Tapi lu happy? Oke. Dari seorang yang surrealis akhirnya iseng-iseng di wedding, terus habis itu menjadi agency, ikut agency di Bali. Terus kenapa tiba-tiba lu memutuskan kayak oke, gue ikut workshop si wedding, wedding. Kenapa? Itu soalnya kalau itu kayaknya udah saatnya gue bikin sebuah investment yang kayak this is what I wanna pursue. Karena at the time gue kayak masih di dalam agency itu dan gue nggak merasa gue nggak growing, motret di agency. Sebagai fotografer gue kayak ini bisa kemana sih gitu. Lu cuma ngikutin maunya orang doang? Iya maunya orang, terus kayak ini makanannya gak kelihatan enak difotoin lu gitu-gitu kayak oke, iya gitu kayak gimana ya gitu. Terus kayak bye Gung. Hati-hati. Ya jadi gue merasa gue gak grow sebagai fotografer the way I want to grow. Oke. Terus gue di offer sama masuk sama sebuah indie brand yang di Bali. Gue sempet ikut vendor orang. Wedding? Iya wedding, very nice couple kayak dari Bandung. Namanya Firewood and Earth. Belum pernah dengar. Iya jadi dia vendor Bandung. Kayak aslinya Bandung cuma udah tinggal di Bali. Okay. Jadi gue sempet bareng mereka for like 1+ year I think. Kalau gak salah ya. Terus habis itu sebelum pandemi gue juga merasa kayak kayaknya visi misi kita agak beda. Jadi gue kayak bilang kayak gue gak lanjut deh abis tahun ini. Itu jadi kayak amicable parting gitu. Oh tapi bisa baik-baik ya? Bisa baik-baik. Sampai sekarang masih kadang-kadang masih second shooter juga buat dia. Masih bantu-bantu dia juga kadang-kadang. Akhirnya lo ikut Limitless? Karena enggak, justru sebelum masuk Firewood gue masuk Limitless dulu workshop. Nah itu kenapa lo pikiran kenapa ikut Limitless? Gue kelihatannya kayak vendornya terpercaya dan gue mau belajar dari mereka. Nah kenapa lo mutusin untuk oke, gue mau serius di dunia wedding? Kan agency lu gak menghasilkan nih, kenapa kayak, wedding akhirnya? Bukan, duitnya ada, tapi kan cuma lagi. kayak gue gak merasa gue grow gitu. Terus udah gitu kayak ini digaji bisa sustain gue berapa lama gitu, sampai gue tua gitu kan. Belum tahu aja di wedding sustain aja lebih susah lagi. Makanya itu dia tuh, makanya gue ngomong juga tuh. Nah
Oke. Jadi tapi gue masih belum dapet nih. Gue pengen korek lagi nih. Kenapa akhirnya dari lo agency itu kan lu merasa kayak nggak berkembang nih. Dari uang oke, ya kan ya. Uang oke, tapi mau sampai kapan lu digaji tuh sama orang, disuapin terus sama orang ya kan ya. Terus udah gitu juga kerjanya kayak is this there to it gitu, kayak is to it, kayak kok gue berkarya gini-gini doang ya. Terus gue tahu deh. Thank you for asking me this question. Gue jadi nyadar kayak, gue lihat orang yang ngepost wedding, gue merasa terinspirasi. Oke, that's what I wanna do. Gue lihat, gue mau kontribusi ke couple deh daripada gue ngejualin tempat. Kan agensi kan, lu ngejual makanan ya, ngejualin makanan kita di sini kayak gini, view kita kayak gini. Dan gue kayak, gak deh, gue mendingan kontribusi hari spesial orang gitu. Kayak terbuai dengan kayak kelihatannya itu keren. Gitu, kayak gue bisa kontribusi on someone's big day. Itu gue kayak gue mau kayak gitu. Terus gue juga mungkin kalau kayak gitu gue bisa priwet ke luar negeri kali ya, gitu terbuai dengan image demikian gitu. Tapi why-nya itu tuh karena lo emang mau jadi gue mau nih bikin of. Iya, gue mau nih bikin karya kayak gini nih instead of gitu. Lo pengen jadi part of their memories ya. Iya kayak kan? Gak tahu, menurut gue itu suatu hal yang cukup monumental, your special day gitu kan. Setuju, jadi kayak setuju. Gue mau ini aja instead of this gitu. Setuju. Apalagi kalau kita relatein ya di awal gue ngomong ya kan, banyak kan di sini diundang adalah para cowok ya kan. Sedangkan para cewek kita nggak pernah dapet insight dari cewek. Nah itu salah satunya. Mungkin lu pengen menjadi part of their memories ya kan ya. Lu kontributif. Contribute ya kan ya. Nah jadi soalnya kan nggak gimana ya, kalau lu setuju nggak sih kalau fotografi itu cenderung dengan maskulin? No, not where I was raised sebagai fotografer di luar. I don't think it was a masculine thing. In fact, it can be very feminine. Itu bahkan salah satu the reason why I stayed. Kayak I want to make women feel beautiful in the photograph. Karena kadang-kadang kalau kita lihat sunset terus kita foto itu kayak kok nggak sebagus yang kita lihat ya. Jadi kayak karena emang kadang-kadang cantiknya orang tuh mungkin emang nggak bisa ke capture gitu loh. Dan gue kayak nggak mau mereka pikir bahwa kayak kok gue jelek sih di foto gitu loh. Gue juga di situ gue juga mau assure mereka kayak enggak, lu tuh sebenarnya cantik banget. Lu jangan merasa foto ini tuh kayak benchmark kecantikan. Lu tuh sebenarnya lebih cantik dari foto ini gitu. Kalau encourage di situ tuh ya. I wanna make them feel confident and beautiful. Nah itu kadang-kadang nah itu tuh kebanyakan para fotografer apalagi cowok termasuk gua ya kan ya, gua nggak peduli kayak subjek gua nih siapa yang gua foto, dan yang penting komposisi lu keren, cahayanya ya gua ada kok, gua paham kok itu dari sisi. Karena for so long, gue selalu mencoba nge-repress my feminine side. Gue takut pakai yang pita-pita, gue takut pakai baju pink. Karena gue merasa kalau gue kayak gitu, kayak dicap bimbo dan gak merasa orang lihat gue gak reliable sebagai fotografer. Gue pakai pita-pita, gak gercep nih pasti. Menurut gue itu salahnya gue. Kayak gue seharusnya preserve my femininity, biar gue bisa bawa femininity itu di karya gue. Instead of kayak gue merepress my femininity to make me to be perceived more masculine. Kalau gue bisa preserve my femininity and also contribute equally, kayak bisa kontribusi dengan baik juga on her special day, I wanna keep that gitu loh. Why can't I be the best of both worlds gitu kan? Iya. Tapi itu kan lu melihatnya, gue dari tadi dengernya sudut pandang perempuannya terus nih, bride-nya terus kan. Tapi kalau groomnya gimana tuh? Gue kan earlier in my career, gue banyak second shooting. Jadi itu makanya juga lu bilang, gue di depan lu langsung energinya kayak lu takut lu nggak bisa gibakin gue lah atau apa. Karena gue nggak mau di depan cowok-cowok itu centil. Gue mau mereka nyaman. Gue mau mereka nyaman sama gue, kayak gue bestie aja. I am not a woman in front of you. I am a worker. I am your comrade gitu loh. Makanya gue kayak berusaha kayak energi gue tuh kayak kita best friend aja, atau kayak kita tuh cuma colleagues gitu. Makanya tadi lu datang dengan aura bersahabat. Yes. Ya kan sangat berasa banget tadi sih. Guanya yang tertekan jadinya. Aduh. Wow. Oke. Iya, karena gue mau bikin di ruangan itu nyaman. Ya, nangkep. Just
in a shifted way. Nah udah lumayan gue tahu nih ya seorang Adele kayak gimana. Terus kan kayak tadi lu bilang juga lu mendeklar diri lu tuh sebagai nyamuk di antara pasangan, makanya lu pasti ya kan ya. Itu juga gue dapet sih kayak lu pengen kedekatan antar lu sama klien lu, subjek yang lu foto. Jadi lu dapet kayak chemistry sama mereka nyaman sama lu. Returnnya tuh lu dapatkan foto yang memuaskan hati terus buat mereka juga. Mereka. Lebih utamanya mereka dulu nih dan lu nya juga kayak oke, mereka puas. Mereka puas, gue puas. Iya, kayak lega banget kalau mereka happy gitu kan. Iya gitu. Nah, terus sekarang tadi dari gua recap sedikit ya. Dari akhirnya lu ikut Limitless karena lu terinspirasi untuk menjadi contribute untuk di wedding orang lain gitu kan. Lu akan membuat make it special ya kan. Akhirnya lu ikut Limitless. Akhirnya lu buatlah brand. Ya. Ya kan. Nah, udah jalan berapa lama brandnya? Berapa lama itu ya? Dari 2000 kan 16 lu ke Jakarta. Coba. Dicek loh dia, dia lupa. Limitless pertama aja cuy. Gak inget. Limitless pertama tuh kayaknya berapa ya? Terus gue bikin Instagram account ini buat ngepost karya-karya wedding gue. 2017 cuy. Ya berarti 2017. Jadi 2016 lu di agency, habis itu gak lama 2017 ada Limitless. Limitless gue masuk Limitless, itu gue masih rancu. Gue mau join gak sama company indie ini. Oh yang itu belum masuk, gue belum masuk si Fire Wood and Earth. Belum. Terus gue kayak ya udahlah, I will wanna join gitu loh. Akhirnya gue join Fire Wood and Earth. Oke. Terus habis itu not long before pandemi kita pisah. Terus sebelum pandemi udah mulai pick up. Terus pandemi hits kan, so everything got frozen. Jadi gue sekarang baru mulai membangun lagi. Ya enggak juga sih, udah been a while. Ya jadi 2017 lu membentuklah brand lu sendiri. Belum ya? Masih Instagram sendiri. Ya kalau bisa lu nganggap itu brand bisa juga. Itu brand sendiri Christine Terwilling. Oke. Habis itu juga lu join sama mereka sih grup indie. Setahun lagi lu keluar, akhirnya fokus kayaknya setahun deh ya. Setahun kan? Is it a year? Kayaknya setahun deh. Terus 2019. Habis itu mulai break free sendiri kan. Tuh jalanin lagi brand. Tiba-tiba COVID. Iya. Vakum tuh langsung tuh ya. Iya vakum. Tapi gue ngambil semua job yang bisa gue ambil kayak makanan, commercial shoot gitu-gitu. Tapi gue liat di Instagram lu aktif banget ya. Kayak banyak portofolio gitu kan. Nah, itu syukurlah kalau kelihatan. Portofolio dari tahun berapa tuh? Berarti udah lu kumpulin dari tahun 2018 itu sama 2019 itu? Iya. Terus sekarang gimana bisnis? Better. June kemarin kayak udah much better daripada June last year. Oke, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Iya. Oke, jadi sekarang kayak udah mau selesai ya, mau closing lah ya. Gue pengen tahu dong sudut pandang lu sebagai seorang fotografer perempuan di industri kreatif ini gimana? Maksudnya lu jangka panjangnya lu akan ngapain sih? Karena tadi seperti lu bilang. Kita tahu nih di wedding itu kan nggak everlasting. Badan kita can only do so much. Betul. Kita eventually will catch up. Iya kan? Nah itu lu memandang ini sebagai gimana nih? Apakah ini akan selamanya lu di sini? Fotografi is my life gitu kan? Atau mau gimana sudut pandang lu? Ini menurut gue, pertama-tama gue mau mention dulu itu sebuah privilege. Nggak banyak wanita yang bisa hidup dengan fotografi dan menurut gue itu privilege yang nggak semua wanita bisa jalanin gitu. Dan gue berterima kasih dengan apa yang telah gue lalui selama ini. Gue bisa doing what I love for a living. Jujur itu suatu pertanyaan yang lu berikan ini juga yang lagi di pressure sama gue sama orang tua gue. Oh oke. Itu karena gue gak ada maksud nih. I know, but it's only logical. Kayak mau berapa lama kita avoid the big question gitu karena badan kita udah mulai breakdown. Kayak gue kalau ngomong sama Leon, tau Leon nggak? Ya gue kalau ngomong sama Leon kita ngomongin back pain, ngomongin exercise apa, ngomongin pilates. Ini kayaknya back pain bagus nih buat pilates bare nih gitu. Kayak gue kalau sama Leon ngomonginnya gitu. Jadi kayak gue juga sebenarnya preferably gue masih mau stay di fotografi. Cuma kalau gue udah tua, gue nggak yakin gue bisa tetap jalanin wedding 16 jam gitu. Makin kayak 5 tahun lagi aja gue nggak yakin gue badannya masih bisa atau enggak gitu loh. Jadi gue juga sebenarnya masih itu, kalau gue tetap masih mau motret sih kayak maternity, pre-wed gitu gue masih mau. Cuma kalau wedding kayaknya
mikir-mikir in like 10 years mungkin gue udah susah gitu betul, loh, betul, badannya udah catch up, kecuali ya itu gue punya tim ekspansi gitu-gitu. Ya. Tapi itu juga sesuatu yang perlu gue consider karena brand gue kan adalah gue nyamuk. Ya. Kalau misalnya brand gue sebuah nama generik itu bisa it can pivot in a different way gitu. Betul. So either I have to change, my branding has to change, atau ya gitu I have to change to a different career. Oke. Semoga it doesn't have to come to that. Oke. Gue masih mau motret kok, karena menurut gue motret tuh kayak give me energy. Gue kalau sakit motret masih moodnya oke, iya. Ya. Moodnya gue better kalau gue lagi sakit gitu loh. Kalau gue berarti motret. emang lu cinta sama fotografi basically. Cuman emang gak bisa dipungkiri kan usia, badan gak bisa bohong. Iya, kita realistis aja gitu kayak. Iya. Tapi menarik sih yang kayak lu tuh buat yang kayak lu menjadi nyamuk gitu kan di antar pasangan itu sebenarnya apa ya, ide lain tuh kayak lu bisa jualan sebenarnya. Iya, tapi bisa tinggal nama ya benar kayak lu bilang namanya jangan pakai nama Christine Adele gitu ya kan, mungkin kayak nama yang lebih unik lagi. Brand. Berarti lu buatnya nanti akan buat sistemnya berarti sistem itu bisa banyak opsi sebenarnya kalau mau pivot kan. Ya. Yang penting kita jangan freeze aja. Ya betul. Kalau kita nggak innovate, ya jangan nyalain zaman, kita ketinggalan. Menarik. Soalnya banyak yang kayak udah nih gue Kalau ketinggalan nih. Gitu. kalau lu mau insisten ya nggak apa-apa, tapi tahu aja konsekuensinya. Betul. Iya, lu kalau mau nggak, gue mau kayak gini, ya udah. Oke. Good luck babe. Oke, gue rasa gue dapat banyak nih dari Christine ya kan, dari Adele. Puji ya Tuhan. kan? Dari seorang yang apa ya, belajarnya di luar dari dunia fotografi, tapi akhirnya dia bisa kecemplung di dunia fotografi. Nah paling penting kalau gue lihat dari hal positif dari Adele itu kayak dia bisa menempatkan dirinya itu, dia sangat apa ya, caring sama subjek yang dia foto, sehingga tuh dia percaya akan membalikan hal positif juga ke dia gitu loh. Nah terus juga dia mencoba untuk menjadi ekstrovert banget gitu kan. Karena dia menyenangkan banyak orang ya kan, berusaha ya kan. Tapi itu bagus, emang kita usaha jasa ya. Yang which is itu bagus juga, dan dia gak mentingin kayak cuman foto bagus buat diri dia, tapi dia mentingin tuh foto harus presentasikan si kliennya. Iya dengan baik, Ya. fun, they feel like fun on the day, gue gak mau mereka capek. Jadi gue bayar Christine Adele itu nggak cuman dari foto bagus doang, tapi gue bisa dapat experience baru, teman baru bahkan, ya kan ya. Amin. Nah, seperti itu. Jadi Adele, thank you banget sukses guys, ya buat sukses. semua karirnya di Bali. Thank you, Mike. Oke, gue rasa cukup sekian untuk yang episode kali ini. Terima kasih teman-teman untuk nonton di Darkroom Talk. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dikasih masukan juga boleh ya teman-teman ya. Oke, see you, bye. Bye. Thank you.